Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, siapa yang rindu untuk memuji Tuhan? Wah, semua. Siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan? Semuanya rindu. Siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya rindu. Nah, adik-adik, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali datang beribadah pagi hari ini, kami rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik di rumah, siapa yang minggu-minggu ini mengalami kemenangan? Baik itu disembuhkan dari sakit, kemudian diluputkan Tuhan dari kecelakaan, kemudian dijawab Tuhan doa-doanya dalam minggu-minggu ini. Ada? Oh, banyak adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kita harus melayani Tuhan karena Dia sudah begitu baik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita karena Dialah Allah yang layak untuk kita puji, kita tinggikan. Haleluya. Mari bertepuk tangan adik-adik. Kita tinggikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Adik-adik, Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, baik itu yang besar, yang kecil, yang pendek, ataupun yang tinggi. Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Mari kita memuji Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Haleluya. Adik-adik bertepuk tangan, bersukacita untuk Tuhan. Kita buat gerakannya ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat
bersama Tuhan pasti bisa. Haleluya. Haleluya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau tinggikan Dia. Hanya Yesus yang layak untuk kita sembah. Hanya Yesus yang layak untuk kita muliakan. Dengan segenap hati kita mau datang, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, ku menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, kita naikkan lagu ini sekali lagi, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, ku menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, oh, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab hanya Yesus yang layak. Terima segala pujian, terima hormat, kemuliaan. Kami sembah Engkau, Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya.
pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dan nama Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah menyembah Engkau. Amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan kalau pada saat hari ini bertemu lagi dengan Tante pada saat hari ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Tante tadi lihat semua anak-anak Markis dalam keadaan sukacita, memuji, menyembah Tuhan. Ya, Tuhan sudah disenangkan. Nah, anak-anak Markis, saat ini kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, berterima kasih dulu kepada Tuhan atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga anak-anak pada saat pagi hari ini boleh bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kasih karunia-Mu lagi pada kami saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari berkati kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Berkati guru yang membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Biar firman yang disampaikan kepada kami Tuhan dapat membuat kami hidup dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Markis katakan haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersuka cita, kita sangat sungguh-sungguh bersuka cita karena Tuhan itu baik bagi kita. Nah, anak-anak Markis sekalian, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi tentang belajar berterima kasih. Nih Tante mau tanya ini kepada anak-anak semua. Anak-anak, kalau diberi sesuatu oleh orang, apakah anak-anak Markis tahu berterima kasih? Ya, misalnya kita dikasih ini permen nih, dikasih sama teman kita atau sama orang lain. Apakah kita berterima kasih atau kita ambil permennya, kita makan dan tidak mengucapkan terima kasih? Nah, anak-anak Markis, anak-anak sekolah minggu yang baik adalah anak-anak sekolah minggu yang tahu berterima kasih. Nah, anak-anak Markis nih Tante mau cerita nih tentang orang yang tahu berterima kasih dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, mungkin anak-anak Markis semua pernah nggak dengar cerita sekolah minggu tentang ada 10 orang kusta? Pernah dengar? Iya, benar anak-anak Markis pasti pernah dengar ceritanya. Nah, pada waktu itu anak-anak tahu ya Tuhan Yesus kerjanya ngapain. Tuhan Yesus itu suka pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Pergi ke satu kota ke kota yang lain. Nah, waktu itu apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Ada yang tahu anak-anak Markis? Ada? Iya, benar. Tuhan Yesus suka menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus suka buat mujizat-mujizat ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi juga ke suatu kota ya. Nah, di perbatasan ya, di suatu kota itu ada namanya perbatasan antara Samaria dengan Galilea. Nah, waktu Yesus berjalan beserta dengan murid-muridnya, mereka lagi berjalan. Tiba-tiba ada 10 orang kusta. Tahu nggak anak-anak, orang kusta itu gimana ya? Ada yang tahu orang kusta itu gimana? Aduh, tangannya jarinya puntung-puntung, kakinya jarinya hilang, kadang-kadang sampai telapak kakinya juga bolong-bolong. Nah, sehingga menutupi luka mereka, mereka harus balut tangannya. Nah, kalau kita dekat dia, tercium bau ya, karena bekas-bekas lukanya bisa jadi bernanah. Nah, pada zaman itu orang menganggap itu adalah penyakit kutukan sehingga tidak ada orang yang berani dekat mereka. Setiap orang yang mendekati mereka, mereka pasti akan usir orang itu ya. Nah, pada saat itu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Mereka semua tahu, mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Nah, waktu itu kalian tahu nggak? Mereka bilang, Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Ya, Tuhan Yesus lihat, siapa ya yang lihat saya, yang manggil-manggil saya? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka? Mereka percaya, mereka punya iman. Kalau Tuhan Yesus berkata apa saja yang Tuhan Yesus katakan, maka dia bisa sembuh. Walaupun Tuhan Yesus tidak pegang dia, tidak jamah dia, tidak menyentuh dia. Tapi orang-orang itu punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, pada zaman dahulu untuk membuktikan seorang itu benar, membuktikan seorang itu sehat, pokoknya segala-galanya deh harus ditunjukkan kepada imam-imam. Nah, tahu nggak? Mereka langsung, ayo kita pergi, kita tunjukkan diri kita. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa mereka bisa disembuhkan. Nah, tahu nggak, lalu ketika mereka lari kencang, mereka berlari. Tiba-tiba dia lihat tangannya. Aku sembuh, aku sembuh. Bagaimana dengan kamu? Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Sembuh nggak? Sembuh. Aduh, aku sudah disembuhkan. Aku disembuhkan. Semua bercepat-cepat lari, mereka ingin menunjukkan dirinya kepada imam. Tapi di antara 10 orang itu ada satu orang yang lari. Dia lari, dia terhenti sebentar. Dia ingat, saya harus berterima kasih kepada orang yang sudah menyembuhkan saya. Saya harus berterima kasih kalau dia sudah menyembuhkan saya. Dia balik. Lalu ketika dia balik, apa yang dia lakukan? Dia tersungkur. Ya, dia berterima kasih. Dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah, ini menandakan apa? Anak-anak Markids. Mereka tadi awalnya 10 orang ini punya iman semua. Tapi imannya gak bertumbuh. Berhenti sampai di situ. Tapi ada satu orang Samaria. Dia memiliki iman yang bertumbuh. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, maka dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dia harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat ya, loh tadi kayaknya ada 10 orang ini. Ya, bukankah ada 10 orang? Ya, mana yang lain? Ya, Tuhan Yesus melihat bahwa ternyata, tahukah anak-anak Markis semua, hanya satu yang tahu berterima kasih. Yang lain tidak tahu berterima kasih. Yang lain tidak tahu balik kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah tahir? Bukankah ke-10 orang tadi sudah sembuh? Ya, di mana mereka? Mana yang 9 orang tadi? Mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Boleh anak-anak Markis kita tidak berterima kasih. Kalau kita sudah disembuhkan, kalau kita sakit, dokter sembuhkan kita. Oh, kita akan sangat sukacita sekali. Kita akan bilang, terima kasih dokter, terima kasih dokter. Dokter sudah sembuhkan saya. Tapi yang ke-9 orang tadi, mereka tidak kembali kepada Yesus. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tahukah anak-anak Markis sekalian, Tuhan Yesus pernah mengecam beberapa kota. Tuhan Yesus pernah berkata kepada beberapa kota, celakalah engkau. Ya, dia berkata kepada beberapa kota waktu itu. Nah, anak-anak Markis nanti bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-16. Nah, firman Tuhan pernah berkata kepada umat yang ada di kota itu. Dia katakan, celakalah engkau, ya, Korasim, celakalah engkau Betseda. Ya, dan dia pernah juga mengatakan kepada kota Kapernaum, ya, dia katakan kepada kota Kapernaum juga bahwa kamu akan direndahkan sampai kepada dunia orang mati. Ya, maukah anak-anak Markis kalau Tuhan berkata kepada kita celaka? Kalau ada orang berkata kepada kita celakalah kamu, mau nggak kita? Enggak ya, tante pun nggak mau. Yakin anak-anak Markis juga tidak mau ya dikatakan celaka. Nah, kita mau apa? Dapat berkat dari Tuhan. Kalau kita mau mendapat berkat dari Tuhan, maka kita pun harus tahu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan, anak-anak Markis? Nah,
Karena Tuhan sayang kepada anak-anak. Kenapa? Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib buat menyelamatkan dosa kita. Bayangkan adik-adik, Tuhan korbankan nyawanya loh ya buat kita. Sehingga kita boleh hidup ya berkenan kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Apakah kepada Tuhan saja kita berterima kasih? Boleh enggak kita tidak berterima kasih kepada orang tua? Kalau kita bilang, oh aku ini anak Tuhan, aku anak sekolah minggu Markis. Lalu kalau mama kita suruh kita sesuatu, ayo nak sapu dong rumah kita ini. Mama ini aku saja yang disuruh sapu. Yang lain kenapa? Masih aku saja. Benarkah anak-anak Markis boleh seperti itu? Tidak anak-anak Markis. Ya, kalau kita adalah orang yang tahu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita. Berterima kasih kepada mama yang dari kecil sudah jaga kita, yang dari kecil mengajar kita berbicara, mengajak kita berjalan, ya, mengajak kita bermain, ya, mandi, mencukupi semua kebutuhan kita. Kita harus berterima kasih kepada mama kita. Cara kita berterima kasih bagaimana? Bantulah mamanya nyapu, bantu mamanya cuci piring, ya, bantu mamanya jaga adik. Itu adalah wujud daripada kita berterima kasih. Berterima kasih juga kepada papa. Karena papa sudah cari uang buat kita. Ya, kita bisa beli pakaian bagus, kita bisa makan enak, kita bisa sekolah. Karena papa dari tadi pagi sudah kerja pulang sore. Ya, nah kita juga harus berterima kasih. Kepada siapa lagi kita harus berterima kasih? Kepada guru kita. Kita harus menghormati guru kita. Kalau guru dia katakan, anak-anak kerjakan tugas ya nak, maka kalian harus cepat-cepat kerjakan. Itu pertanda kamu adalah anak sekolah minggu yang baik. Ya, nah kerjakan. Kepada siapa lagi berterima kasih? Nah, kepada orang yang memberi sesuatu kepada kita. Orang yang memberi hadiah kepada kita. Memberi permen kepada kita. Membeli sesuatu kepada kita. Kita harus berterima kasih. Nah, kepada teman-teman kita juga yang mengajak kita bermain, ya, kita juga harus berterima kasih. Nah, orang akan melihat ketika anak-anak Markis tahu berterima kasih. Ketika anak-anak Markis tahu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Maka orang akan melihat, oh begitu rupanya anak sekolah minggu Markis. Begitu rupanya anak-anak sekolah minggu. Oh ini anak-anak Tuhan, ini baru anak-anak Tuhan. Ucapannya bagus. Ya ketika mamanya bilang, ayo nak bantu mama nyapu. Oke mak, baik. Dia sapu. Sehingga tetangga sebelah rumah akan lihat. Oh ini anak sekolah minggu Markis ya. Kalau disuruh mamanya gak pernah membantah. Kalau disuruh mamanya mengerjakan sesuatu, dikerjakan dengan baik. Ya, gak pernah mengeluh, gak pernah membantah, gak pernah melawan. Kalau dibilang, ayo nak tolong jaga adikmu dulu mama mau masak. Nah, dia cepat-cepat jaga adiknya. Bukan kasih nangis adiknya. Baru mamanya suruh jaga belum 5 menit dia cubit adiknya. Lalu adiknya, mamanya balik lagi gak jadi masak. Kenapa? Kakak cubit. Bukan seperti itu. Tapi apa? Dibantu adiknya sampai mamanya selesai masak. Ya, kalau mamanya masaknya buru-buru nanti makanannya gak enak. Kita juga yang makan yang gak enak. Tapi kalau kita jaga adik kita, mama kita enak masaknya, nanti kita makan makanannya pun enak. Nah, harus jadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak Markis adalah anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Tante sangat berharap sekali ya ketika anak-anak Markis mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu anak-anak Markis berkumpul ya di rumah masing-masing, mendengarkan ya di layar masing-masing, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kamu terima dengan baik. Kamu ambil yang baiknya, kamu dengarkan baik-baik firman Tuhan itu, kamu lakukan. Maka kamu akan menjadi anak yang luar biasa. Anak sekolah minggu yang tahu berterima kasih. Siapa yang mau jadi anak sekolah minggu yang mau berterima kasih? Tante mau lihat. Oh banyak ya. Nah, semua anak-anak Markis adalah anak-anak yang tahu berterima kasih. Sehingga melalui kehidupan anak-anak Markis, orang dapat melihat kemuliaan dan kasih daripada Tuhan.
Nah, demikianlah firman Tuhan yang Tante sampaikan pada saat hari ini. Tante berharap semua anak-anak Markis akan bertumbuh di dalam iman. Walaupun sekolah minggu kita terbatas, tetapi Tante sangat berharap semua anak-anak Markis akan diberkati oleh Tuhan. Ketika anak-anak Markis tahu mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Tahu berterima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Anak-anak Markis semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, berterima kasih kepada Tuhan atas firman Tuhan yang anak-anak Markis sudah dengarkan. Bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, hamba sudah berhenti berkata-kata. Tapi hamba yakin Tuhan, firman Tuhan yang sangat sederhana ini Tuhan, dapat disampaikan kepada anak-anak dimanapun anak-anak kami berada Tuhan. Berkati semua anak-anak Markis Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan bertumbuh di dalam hati anak-anak Markis Tuhan. Sehingga di dalam diri anak-anak Markis Tuhan, melalui sikap perbuatan anak-anak Markis Tuhan, ada kemuliaan yang Kau berikan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan setiap minggunya Tuhan. Setiap minggunya Tuhan siaran kami Tuhan melalui YouTube ini Engkau campur tangan Tuhan. Memberkati dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui gereja kami ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Anak-anak kami tetap terjaga kerohaniannya di dalam Engkau Tuhan. Sertai orang tua daripada anak-anak kami juga Tuhan. Di masa pandemik seperti sekarang ini Tuhan, mari Engkau juga peliharakan seluruh keluarga Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan atas setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.